bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Selamat malam. 2 pekan sudah banjir dan longsor melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dihantam bencana. 52 kabupaten dan kota terdampak. Lebih dari 900 orang dilaporkan meninggal dan ribuan warga terluka. Mereka yang jadi korban masih bertahan dan menguatkan diri di tengah penampungan, tenda, atau bangunan yang masih tersisa. Penyakit mulai menyerang, anak-anak harus turun ke jalan ikut meminta belas kasih dan pertolongan. Sementara ada pejabat yang memilih diam, bahkan pergi pelesiran. Di tengah situasi bencana, komunikasi antar lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah pun jadi tanda tanya. Bagaimana sebenarnya pola penanganan bencana dan rencana penyelamatan dan menolong saudara-saudara kita di Sumatera? Inilah Satu Meja The Forum, mitigasi bencana, ajang pemulihan atau pencitraan. Penanganan bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus dilakukan. Namun, sejumlah elit politik, pejabat, dan kepala daerah justru membuat kegaduhan dengan tindakan dan pernyataan yang dianggap tak berempati dengan korban. Saat rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto menyindir Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang berangkat umroh di tengah bencana yang melanda daerahnya. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dan kalian bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kemudian meminta maaf karena keluar negeri untuk umroh pada saat darurat bencana banjir. Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Sebelumnya, Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhri, melontarkan pernyataan kontroversial saat Presiden Prabowo berkunjung ke daerah bencana. Dia berharap Prabowo bisa jadi presiden seumur hidup. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Tak hanya kepala daerah, jajaran kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran juga terkesan tak kompak dan saling lempar kesalahan atas tragedi yang terjadi. Pernyataan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menjadi sorotan karena meminta Menteri SDM, Menteri Kehutanan, dan Menteri Lingkungan Hidup taubat nasuha imbas bencana di Sumatera. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total bahasa NU-nya taubatan nasuha. Menteri SDM Bahlil Lahadalia merespon dengan mengatakan Muhaimin juga harus ikut taubat. Bahlil pun menegaskan,
dirinya hanya bisa diperintah Presiden Prabowo. Kalau pertobatan nasuha, Caimin juga pertobatan nasuha lah, semuanya ya, oke ya. Kita semua harus evaluasi diri, ya. Kalau saya kan presiden saya kan Pak Presiden Prabowo, yang bisa di kabinet yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut taubat harus dilakukan bersama-sama. Raja Juli mengaku Muhaimin telah meminta maaf atas pernyataannya. Ajakan tobat, apakah tobatan nasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Cuman konteksnya ketika itu Caimin yang meminta maaf kepada saya, maksudnya bukan itu, kata Caimin. Ayo kita tobat bareng-bareng gitu ya, dan ya harus kita lakukan secara bersama-sama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno mendorong pejabat harus berhati-hati dalam membuat pernyataan, terutama di tengah penanganan bencana. Tapi pada saat yang bersamaan, antara elit-elit kunci di negara kita, para menteri di kabinetnya Pak Prabowo Subianto, satu sama yang lain, ini terlibat dalam satu tawuran opini dalam konteks menangani persoalan banjir dan longsor di Sumatera. Memang semua pihak harus berhati-hati dengan statement-statementnya. Elit politik dan para pengambil kebijakan seharusnya lebih mengedepankan penanganan bencana dan memberi perhatian kepada korban. Bukan sibuk mencari simpati dengan beragam pencitraan, juga melontarkan pernyataan yang tak berempati terhadap korban dan memicu kegaduhan. Mitigasi bencana, ajang pemulihan atau pencitraan adalah tema satu meja di forum malam ini. Telah hadir di studio Mas Yanuar Nugroho, malam Mas Yanuar, pengamat kebijakan publik. Dan juga ada di sebelah kiri saya Profesor Gun-Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Malam, Prof. Gun-Gun. Lalu di sambungan via Zoom ada Mas Puji Pujiono, anggota pengarah BNPB yang sedang menghadiri conference di Bangkok. Oke, Mas Gun-Gun, ini satu hal yang perlu disoroti adalah soal sebetulnya komunikasi ya. Komunikasi kebencanaan yang kita nggak tahu sebetulnya siapa sih yang menjadi juru bicara gitu. Dan di awal udah mengatakan bahwa bencana ini tidak semencekam di medsos lah, kira-kira begitu. Tapi apa sebetulnya masalahnya, kita bahas setelah jeda berikut ini. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesor itu. Kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Itu adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan perginya Bupati Mirwan Amir ke luar negeri. Mas Gun-Gun, ini dari sisi kredibilitas penyampai pesan ya. Kalau kemudian Pak Prabowo Presiden mengingatkan Bupati tidak pergi ke luar negeri, tapi Presiden juga kemudian ke luar negeri, itu kira-kira gimana ya? Ya, ini yang tentu publik juga menilai ya, bahwa di situasi yang krisis seperti sekarang ini kan bencana ini menimbulkan situasi tidak nyaman dan tidak pasti, uncertainty anxiety. Itu butuh manajemen ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Salah satunya adalah goodwill untuk berada dalam penanganan bencana ya, dan itu kemudian optimal dilakukan baik oleh presiden maupun jajarannya. Artinya kehadiran fisik, kehadiran kebijakan dan kehadiran proses problem solving dari kebencanaan ini sangat diperlukan. Bupati, presiden, dan seluruh jajaran menurut saya harusnya berada dalam penanganan bencana secara optimal. Salah satunya adalah menumbuhkan semangat dari warga masyarakat. Misalnya kemarin ada ratas sudah bagus tuh. Bagus. Ya, tapi kemudian kan pernyataan presiden itu harus ada namanya ciri yang paling utama selain official itu direktif. Sampai ke bawah, kayak misalnya ketika Menteri ISDM ditanya, listrik gimana? 97%. Nah itu turun ke bawah itu kan akan dicek oleh
jurnalis, oleh masyarakat, dan itu dikonfirmasi, sangat mudah mengkonfirmasinya. Dan ketika tidak konsisten antara apa yang dinyatakan ya dengan realitas yang diterima oleh masyarakat, disitulah terjadi gap tuh. Kalau terjadi gap, kira-kira apa dampaknya, Mas? Dampaknya akan muncul ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Dan semakin meluasnya ketidakpercayaan itu membahayakan bagi kredibilitas pemerintah. Oke. Karena kan pemerintah wajib hadir dengan segala instrumen yang dimilikinya untuk menangani bencana ini. Nah, kalau Mas Bud lihat dari sejak bencana ini muncul, salah satu ruang yang bolong besar dalam penanganan bencana adalah soal komunikasi kebencanaan. Update misalnya informasi, kemudian information role-nya seperti apa? Siapa sih the leader of information-nya? Oh, nggak ada ya? Dalam konteks misalnya penanganan bencana ini, karena kan bencananya terjadi bukan hanya pada saat bencana di hari H, tapi pasca bencana ini menumbuhkan kembali hope yang ada di masyarakat, terus merevitalisasi banyak hal. Bukan hanya soal semata-mata mental, tapi juga infrastruktur dan lain-lain. Dan itu menurut saya butuh kerja yang tidak cukup hanya di ucapan. Kalau ucapannya aja udah bermasalah, apalagi kemudian menurunkan itu ke hal-hal yang sangat praksis di lapangan untuk kemudian memperbaiki situasi. Oke. Kang Gun-Gun, ini banyak sekali pernyataan-pernyataan politik di tengah bencana ya. Tadi kita lihat bagaimana Bupati di Aceh minta Presiden Prabowo seumur hidup, ya kan? Muhaimin Iskandar mengajak Raja Juli, mengajak Bahlil dan lingkungan hidup untuk tobat nasuha, ya kan? Dan banyak sekali. Ini apa sih yang Anda baca ini kok di tengah bencana malah banyak political statement gitu? Ya, ini menunjukkan kegagalan mengembangkan komunikasi empati. Menurut saya kegagalan mengembangkan komunikasi empati itu karena tidak memahami suasana kebatinan orang dalam ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Ini menyedihkan sih sebenarnya, apalagi kemudian pernyataan-pernyataan itu disampaikan oleh pejabat-pejabat publik. Contoh misalnya, ini panggung bencana, bukan untuk impression management. Bencana itu dijadiin panggung untuk manajemen kesan diri dalam konteks personal branding. Itu luar biasa menurut saya, kekeliruan mendasar. Luar biasa kekeliruan ya? Iya, dalam konteks membangun citra politik. Karena itu juga akan backfire sih bagi yang bersangkutan. Contoh misalnya, kenapa sih harus datang ke lokasi banjir dengan memanggul beras misalnya? Padahal tugas seorang menteri itu dengan kebijakannya melampaui hal-hal teknis hilir seperti itu gitu. Nah, ini contoh lain adalah pernyataan anggota DPR yang mempertanyakan soal kerelawanan warga. Coba kita dengar dulu ya. Apa sih yang dimaksud oleh Kang Gun-Gun sebagai pernyataan anggota DPR itu Endi Patwijaya, bisa diputar mungkin supaya lebih kontekstual? Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Itu adalah pernyataan dari Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra daerah pemilihan Riau. Kang Gun-Gun, cuma 50 miliar yang paling-paling seakan-akan, gimana Anda merespon rakyat membantu rakyat dicemooh wakil rakyat? Nah itu contoh nyata agresivitas verbal yang tidak memahami suasana kebatinan. Kan harusnya pernyataan wakil rakyat ketika ada rakyat yang kemudian tergerak untuk melakukan kerelawanan dengan cara misalnya crowdfunding seperti itu, ya kan? Untuk menyumbang, kemudian sama-sama berempati, membantu sesama, itu harusnya mendapatkan dukungan. Dan logikanya keliru ketika membandingkan peran pemerintah itu dengan kerelawanan warga. Pemerintah itu memang bisa melakukan banyak hal karena setiap hari pajak masuk ke pemerintah, ya kan? Dan sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah itu melindungi warga negara termasuk dalam situasi kebencanaan. Jadi kalau triliunan
itu suatu hal yang memang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah dalam bencana Sumatera. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh warga biasa yang saling membantu dan akhirnya terkumpul 10 miliar, itu menurut saya cacat logika tuh. Cacat logika ya. Kang Gunggun, perbaikan apa ke depan yang tadi pemulihan masih butuh waktu lama, apakah cukup dengan tadi Kapus Datin sebagai spokesperson sebetulnya? Iya, itu tadi saya dengar Pak Puji Kapus Datin menjadi spokespersonnya. Ini saya termasuk yang menyarankan untuk bencana, dan apalagi kita rawan sekali bencana itu terjadi lagi di masa mendatang, itu tidak cukup Kapus Datin. Karena ini lintas sektor, yang ego sektoralnya juga luar biasa, sehingga butuh satu spokesperson yang melampaui itu. Oleh karena itu maka harus ada perbaikan-perbaikan mendasar dari sisi protokol komunikasi kebencanaan. Salah satunya adalah soal spokesperson bencana. Nah, komunikasi publik itu harus jelaskan service level agreement-nya. Nah, kalau kemudian yang dilayani atau diservis itu masyarakat, termasuk mereka yang terdampak bencana, maka harus ada kepastian informasi. Kepastian informasi itu lahir dari narasi yang komprehensif dan koheren, dan itu tidak mungkin terorkestrasi dengan baik tanpa ada tim yang kemudian information leader-nya itu bagus, kuat, dan jelas. Yang paling pas siapa, Mas Gun-Gun? Ya, kalau orang tuh banyak, Mas. Tinggal sekarang kewenangannya diberikan, ya kan? Kewenangannya siapa yang paling pas? Ya, menurut saya Presiden itu harus memberi kewenangan pada spokesperson yang menurut saya mampu tampil melampaui ego sektoral masing-masing kementerian. Nah, ini yang sekarang ini jadi masalah nih. Yang nggak ada ya? Yang nggak ada. Contoh misalnya koordinasi apakah itu di Komdiji, BKP atau Bakom pemerintah, atau misalnya ad hoc atau seperti zaman Pak SBY misalnya. Ada juru bicara kebencanaan. Baik. Kang Gunggun, Mas Yanwar, Mas Puji telah bergabung di satu meja The Forum.